Halo semua, balik Halo, lagi. Hari ini kita bersama Beta halo Ko Sofian. Sam, Halo. nice. Ini apa namanya? Dipanggil Dipanggil Sam. Sam. Jadi ini buat orang-orang yang tak panggil buat ngobrol-ngobrol aja. Oh, kesannya kayak Mm-mm. ada SP atau pelanggaran Awalnya gitu ya. gitu, Oh awalnya gitu. gitu. Jadi awalnya banyak anak kantor. Kan kantor banget ya Ulf ini ya, anunya Jadi vibe-nya ya. anak kantor itu yang tak panggil nggak dikasih tahu. Mm-mm. Terus tahu-tahu aja dipanggil. Jadi kita shoot dari dia masuk pintu. Oh iya. Iki mau lapo gak ngerti. Pokoknya dipanggil Sam gitu. Datang koa-koa ternyata sejak ngobrol. Wah, keren. Cuman arek-arek komplain Hmm. bladus kabeh. Beladus kabeh secara ini looks pasti apa Iya, gimana. maksudnya kan jadi pucet-pucet kabeh toh karena kan enggak siap. Emang habis kena tekanan beneran ya di luar ya. Ya karena kan kalau di sini di Ulf itu kalian kalau selama nggak kita lagi keluar memang perlu visit atau ketemu klien ya baju sih bebas Baju aja. bebas. Iya sih saya lihat. Jadi kan Bebas semua banyak sini. yang ya kalau nggak perlu keluar main kesini doang kan nggak make up. Nah, terus Memang tiba-tiba makeup dipanggil. Oh, Pucet kabeh. terlalu Trans 7 2005 sih ini. Reality show banget sih ini sih. Heeh. Tapi emang biar ini sih kok, biar nggak bosen ekosistem Betul. kantor itu ya kayaknya gini deh harusan ya. Harus ada Konten main-mainnya dikit, ya, konten, walaupun betul. yang diajak konten males gitu. Udah apa konten apa aja nih? At least-an gitu udah. At least-an udah naik. Udah belum ada sih? ya. Udah ya. Udah. Mama kamu suka yang Mama kamu belum habis ini. punya papa baru atau belum ya ada ya? Tuh habis ini. Habis ini. Ini sudah ada di plannya teman-teman sudah ada. Oh iya. Cukup asik sih kegiatannya Ulf nih. Tak lihat-lihat. Katanya ini buber baru pertama kali ini 10 tahun. Enggak, 10 tahun tuh tiap tahun bukber. 10 tahun tiap tahun buber tapi selalu telat. Nyampenya telat. setelah wis mari buka. Iya sih. Soalnya karena make up dulu lah apa dan iya, karena iya, misalnya iya. kita dari sini di timur terus buburnya di barat, macet Oh tengah iya. jalan. Iya pasti kena ini ya. Nah, nggak berangkat. Akhirnya buka deh mobil. Bukan di mobil terus sampai sana Sampai ya. sana tinggal makan toh. Ya makan apa yang dimakan di sana ya. Makanya tahun ini kita pilih yang deket, kita coba. Nanti masih telat Coba kok enggak? berapa meter? Masih telat apa Itu enggak? kalau telat lagi itu bukan telat, itu nggak familiar sama maghrib berarti. Iya, kayaknya Nggak gitu. familiar sama ini, nggak familiar sama maghrib. Tuh, nah. Terus ke Bromo juga ya. Tuh kemarin kita ada bonusan lah buat anak-anak yang tembus target. Wow, Jalan ke wah, Bromo. semangat tuh harus itu. Ke Thailand juga nggak sih? Itu apa Thailand. sampean sendiri tuh? Thailand anak-anak juga itu mereka yang istilahnya MVP lah. Oh, ada MVP-an Jadi di sini. kayak best top performer di tahun sebelumnya tuh pasti dapat hadiah juga. Itu ya jalan-jalan ya. Jadi kalau misalnya nih satu grup tembus target semua, nah itu ada hadiahnya sendiri. Kalau yang top performernya dapat hadiah lain lagi. Oke. Dan memang dari dulu sukanya aku ngasihnya yang apa experience lah. Experience itu memang ya lebih Karena kan gini misalnya gini, tak kasih duit katakanlah 5 juta. Yang 5 juta itu bisa sampai luar negeri loh sebenarnya. Sebenarnya bisa. Tapi kan belum tentu Belum tentu dipakai ke sana kan. Iya. Ya 5 juta ya dipakai mbuh belonjo, Habis mbuh ya, apa habis di gitu kan. 2 bulan habis, Wah, sebulan. 2 bulan semalam habis arek-arek iki kayak tuku ngombe. Wah, 5 juta lumayan kayak mendem iki bengi iki ngono. Emang Kan mending dikasih experience mereka misalnya pertama kali bikin paspor. Mereka pertama kali ke luar negeri ngeliat luar negeri itu kayak gimana. Nah, itu kan eye opening lah ya, maksudnya experience baru. Lebih ini. Ya beda, dapatnya beda gitu loh. Kayak misalnya makanya semua selalu aku kasih itu experience. Entah itu di luar maupun di dalam negeri selalu experience. Ini gitu ya, kebersamaan gitu ya. Nice. Dan kalau ada duitnya pun belum tentu mereka mau melakukan itu. Iya. Kadang ya males ya. Banyak pikir-pikir loh kok ya keluar negeri tapi sama siapa gitu. Ya atau bahkan nggak mikir bahwa nanti aku akan pernah keluar negeri itu kan belum tentu. Mereka nggak menyangka ya. Iya. Ada karan-karan yang nggak sepanjang hidupnya. Karena cuma banyak yang pertama kali naik pesawat tuh. Wow, itu ya. Iya, banyak pertama kali naik pesawat. Dan langsung karena ke Thailand misal berarti berapa lebih dari 3 jam nggak sih? 3 jaman sih. Langsung panjang tuh ya ada. Saya cuma ke Bali itu aja udah menghapus video-video. Ini tobat aku ya, tobat. Iya, wah takut banget aku.
Kenapa ya? Kalau ada pilihan biasanya ke Jakarta doang itu sepur. 12 jam, 18 jam juga gak apa-apa. Lah pertama kali tahu takut ketinggian tuh kapan? Ya pertama kali ya karena lihat berita gitu lah kok. Berita terus kan pesawat jatuh. Ya berita tuh kan lagu-lagunya lagu mau di Ayunda di sana. Aku nonton beda jadi nonton mau di Ayunda itu kayak wah nggak lama umur nih kalau lagu-lagu kesedihan-kesedihan gitu sih. Ya itu kan apa ya karena berita jelek itu lebih gampang masuk. Terus pas pikiran. Masuk duduk di jendela ngelihat ke bawah gitu. Iya, pernah ke jendela ya sering kali ini di pojok luar gitu sih. Enak di jalan nggak sih kan dirimu tinggi? Iya, lebih enak naik kereta sih. Lebih enak nggak naik apapun air itu sih. Terakhir sama ini Pak Yusuf. Kemana? Saya tuh ke Jakarta ya ada audisi kayak komedi gitu. Pulang itu aku pegangan dia terus meluk dia udah kayak anaknya aku kayaknya. Tapi kalau misalnya naik kayak jembatan gantung atau apa yang tinggi-tinggi itu ya nggak berani juga. Itu ada satu jembatan yang saya takut itu di daerah mana ya? Arah mau ke Gresik sana. Pokoknya saya tiap mau ke Mojokerto lewat situ. Lupa namanya tapi itu geter. Karena ada kontainer lewat. Macetnya tuh selalu di situ dan geter. Dan aku selalu apa ya? ADHD apa sih asal ngomong panik lah itu nih. Wah, ancuk cepet gitu. Karena aku takut tiba-tiba krek ngene. Tapi kalau ngeliat nengok ke bawah gitu, nengok ke bawah lemes atau gimana? Pasti lemes. Kalau ketinggian ya. Pasti wah kacau lah pokoknya lah. Kalau jembatan geter-geter tuh dulu sebelum jembatan Mer ada. Itu ada jembatan ijo istilahnya. Tuh geser dikit. Misalnya ini lurus jembatan Mer dari arah Rungkut gitu ya. Belok kiri, nanti di sebelah kanan tuh kelihatan ada bekas rangkanya jembatan. Waduh. Itu jembatan militer, jadi cuman kayuan tok disusun gitu. Jadi dulu 2 mobil lewatnya di situ. 2 mobil lewat situ. Jadi pasti rodok gitu setiap naik. Bisa ya orang ya, tenang kayak gitu ya. Lah aku dari kecil lewat situ dulu. Oh iya? Iya, dulu rumahku di Baro, jadi Kedung Baru Utara situ. berarti? Baru Utara, betul. Cina Utara berarti ya? Oh enggak toh, enggak. Baru Utara, tapi enggak di utara, kan tetap di selatan, di Mer selatan. situ. Maaf, langsung tak sebut Cina Utara lagi. Beijing. Dulu tuh mana ya, Kapasan atau apa itu ada tiap Imlek ditutup enggak sih kok? Pernah tahu enggak? Malam Imlek itu ditutup, dibuat kayak CFD gitu tapi makanan semua. Gak tahu di Kiakias itu kan, di Kiakia tuh. Iya itu Sabtu malam dulu tuh pernah ya sama bapakku zaman masih ada ya situ makan kita. Situ. Kiakia sih harusnya Kiakia. Gitu. Kalau pagi dia jadi toko apa ATK gitu banyak, terus malamnya kalau malamnya makanan ya. Nice. Tuh. Nah, tapi dirimu ini kan dengan Luk Pace, tapi pernah ke sana nggak? Wah itu berapa kali aku berbohong ya? Itu ya. Sebenarnya nggak pernah kok seumur hidupku. Sebenarnya nggak pernah. Tapi kadang aku. Iya. Orang tuh kadang tuh nanya sampai ini di Sorong ada pasar ini tahu nggak? Waduh. Kalau tak jawab enggak, aku mengecewakan hatinya gitu. Oh iya pernah yang ada ininya kan, penjual ikan kan, aja. Di pasar Manuan ya, ada penjual ikan. Ya tak iyain, cuma nggak pernah. Belas nggak pernah. Tapi aslinya turunannya mana? Kota mana? Turunannya Sorong, Papua Barat. Bapak kandungku tuh lahir di tempat itu namanya Kaimana. Loh, aku pernah ke Kaimana. Kaimana, ya. Bahkan ada lagunya Senja di Kaimana. Tahu banget. Aku pernah seminggu di Kaimana. Seminggu di Kaimana. Saya 2 detik pun belum bahkan. Tapi orang selalu Pace. Katel, nggak pernah Rono, belum pernah. Oh iya. Bapak asli Kaimana. Kaimana itu karena kota yang baru ya, kok. Termasuk kota baru di Papua Barat. Betul. Cukup deket, ya nggak deket ya, katanya sama ini apa namanya Raja Ampat. Iya nggak deket-deket banget sih. Ya, di sana nggak ada yang deket sih kayaknya sih. Tetap nggak deket. Cuman dia punya sendiri mirip Raja Ampat, namanya Teluk Triton. Oh iya Triton itu bagus juga itu. Tahu banget kayaknya. Di internet. Ada YouTube namanya itu. Nah itu waktu itu kan aku sama Mario ke sana kan. Kita ada. Mario mana? Orang Ulf. Partnerku. Kita ke sana syuting buat Pesparawi, itu pesta paduan suara gerejawi. Oke. Jadi ada yang itu memang lomba rutin untuk paduan suara gereja-gereja, itu dibagi kayak
paduan suara anak tarung sendiri, wanita tarung sendiri gitu. Nah, kalau di Jatim itu mereka comotan. Kayak dari gereja mana yang jago-jago nyanyi dicomotin latihan bareng. Oke. Jadi untuk mewakili Jawa Timur misalnya gitu. Papua flight terus dia tiap kali latihan kan. Nggak mungkin kan. Jadi dia audisi sistemnya. Audisi akhirnya. Ya, jadi misalnya paduan suara anak itu yang mewakilin pihak Numfor. Nanti paduan suara pria misalnya Kaimana. Nanti dia mewakilin Papua Barat. Ya berarti yang dari Kaimana. Nah, itu audisi tuh kita kesana. Di Kaimana tuh audisi aja. Audisinya Papua sama Papua Barat. Nanti untuk mewakili provinsi. Kaya ya. Di nasional. Produsernya nih gereja mana yang menjadi apa sih namanya produser? Apa? Bamak. Bamak itu apa? Apa musyawarah antar gereja. Ya, antar nasional. gereja. Oh itu nasional. Nasional. Ini acara nasional. Jadi waktu itu tahun 2017 itu audisi Papua Barat itu 2018-nya yang lomba nasionalnya di Pontianak. Jadi itu benar-benar ya kayak PON gitulah. Oh ada ya gitu ya. Tapi misalnya caburnya itu bukan olahraga tapi nyanyi. Misalnya solo anak umur sekian, solo remaja, terus nanti vokal grup, paduan suara anak, paduan suara wanita, paduan suara remaja, paduan suara campur. Nah itu nanti mereka medalian tuh. Jadi juara umum siapa ya kayak gitu. Wow. Nah itu ke Kaimana. Ke Kaimana kegiatannya apa aja tuh? Kita tidur di rumah warga. Di rumah warga? Karena hotel cuma satu katanya. Oh. Waktu itu ya 2017 hotelnya cuma satu. Yang tidur situ pejabat dong. Oke. Ya kan pejabat tiap kontingen kota-kota itu kan pasti ada pejabatnya ikut. Dan full ya, iya. Pasti full sama mereka. Jadi kita di kru itu di rumah warga. Terus ya udah ngikutin mereka kegiatan karena harus ngeliput semua audisi. Sama mereka ada satu kali tuh mau mecahin rekor muri bakar ikan sepanjang 3 km di pantai. Ikannya 3 kilo atau bukan ikannya kecil-kecil tapi kita baris jadi 3 kilo gitu. Ikannya besar-besar. Jadi pokoknya sepanjang 3 km ini itu isinya orang bakar ikan semua. Orang bakar ikan semua. Dan memang pesta rakyat buat satu kota tuh makan situ semua. Wow, gratis itu ya? Gratis. Jadi misalnya area sini ini TNI, sebelahnya Polri, sebelahnya ini misalnya dari dinas apa, ntar bupatinya punya spot-spot sendiri lah. Jadi ini sumbangannya bupati karena sekian, sumbangannya TNI apa sekian. Mereka pasti nampang di sana ya. Terus bakar-bakar orang sambil nari-nari putar-putar. Banyak orang Jawa nggak di sana tuh? Di impresi Kaimana. Ketika ke Kaimana? Kotanya kayak gimana sih ini? Pakai Jombang. Ini padahal ini kampung bapaknya kok aku sing lu ngerti ya. Kenapa ya? Pokoknya kota orang timur nanyain Chinese soal Papua apa yang ada di timur ya. Aneh banget, Cuk. Pokoknya ini bandara, anggaplah ya, ini bandara, terus depan bandara itu ada jalan lurus saja. Cuman lurus. Kayak kotanya itu kayak satu jalan lurus gitu. Cuman memang naik turun ya, tapi kayak satu lurusan doang gitu. Lurus nanti ketemu stadion. Habis stadion maju dikit baru tuh kayak area pusat kota, tempat pemerintahan lah, bupati, DPRD, gereja, masjid, pokoknya pusat tengah-tengahnya di situ. Maju dikit itu ada area pertokoan, kayak ruko-ruko gitu, tapi ya nggak ruko sih, ya toko yang 1-2 lantai gitulah kiri kanan. Itu area pertokoan, maju dikit pelabuhan. Udah habis. Udah satu lurus gitu doang. Satu lurus itu doang ya. Jadi anak gaul nongkrong di pertokoan. Anak gaul Kaimana lah. Anak gaul Kaimana. Ya nggak tahu sekarang udah dibangun kayak gimana ya. Mungkin sudah 9 tahun ya. Cuman ya udah kayak depannya toko tuh ada trotoar. Tokonya tuh tutup sore semua. Ntar trotoar tuh sore. Jadi orang jualan lesehan gitu. Mungkin 2017 itu dulu. Itu 2017. Mungkin sekarang lurus ada belok dikit lah ke kanan. Ya kayaknya ada belok kiri perumahan lah. Kita ada beloknya gimana kalau setelah 10 tahun ini? Harusnya. Ada nggak kemungkinan balik lagi ke sana kok? Misalnya di. Kalau ada yang ngajak sih balik ya. Udah karena aku sih happy aja. Meskipun mandi harus nguras sumur dulu. Waduh, gimana tuh kok nguras sumur? Kalau nggak airnya kayak Milo, Pak. Oh, yang keruh gitu ya? Kuras dulu. Itu emang Milo. Emang Ovaltine itu memang.
kaya ya. Iya, kaya. Kayak kita mau mandi Milo. Gak cuma Freeport, Nestle juga muncul dari situ ternyata ya. Aduh. Pengen aku ke Papua tuh, jujur aja aku. Aku hampir tiap tahun loh padahal. Hampir tiap tahun. Mana aja selain Kaimana? Jayapura pernah berarti ya? Jayapura pernah, Kaimana pernah, terus sering Timika sama Tembagapura. Yang Freeport tuh Timika apa? Tembagapura ada, Timika ada. Oh, iya. Kalau Timika yang di ya landing Timika. Terus habis itu di situ kan ada Kuala Kencana tuh yang sering viral, perumahan yang nggak ada kabel-kabel listrik apa kayak gitu. Itu Kuala Kencana. Terus harus naik lagi, masih naik bus 3 jam lah. Tapi busnya body truck ditaruh bus gitu loh. Body truck dikasih bus. Jadi rangkanya kan truk, terus ditaruh bus gitu. Terus pinggirnya anti peluru. Wow. Saya masuk hutan, naik gunung Tembagapura. Terlihat arogan nggak ya kalau aku sok modern ini? Apa itu ya? Tapi seru sih. Seru tapi di sana. Ya memang beda ya. Kalau di Timika kotanya ya kayak Jombang ngono lah. Bentukannya misalnya nggak ada gedung tinggi. Ya, kayak di Jawa sama aja. Sama di Jawa. Kayak Madura gitu nggak? Madura kan di Pamekasan gitu kan ya nggak? Ya anggaplah kayak gitulah. Makanya nggak ada gedung tinggi ya, biasa aja toko-toko normal yang di kota. Tapi begitu masuk areanya Freeport ya langsung beda. Iya. Terus kalau jalan tol gitu kayaknya di Jayapura ya kok ya? Iya. Tapi aku belum zamani, pas ke Jayapura belum zamani jalan tol. SEA Games dulu tuh pernah apa ya? SEA Games sama PON? PON ya? PON kesana nggak? Kemarin. PON setelah PON aku ke sana. Setelah PON ya. Karena pas PON-nya nggak jadi ya gara-gara ya itu waktu itu PON jatah. Jadi bareng tuh PON sama Pesparawi lagi, audisi lagi. PON jatahnya bupati, Pesparawi jatahnya wakil bupati. Waduh, itu ya. Kapan jatah kita ya berarti ya? Pelan jatah. Jatah kita berarti. Tapi banyak stadion nganggur sih. Banyak stadion nganggur di sana. Iya, karena kan Jayapura Timika kan, 2 kota itu kan yang buat PON. Dulu tuh ada tim karena ngikuti bola ya Liga Indonesia, Persiwa Wamena itu. Persiwa. Katanya away ke Wamena itu yang paling serem itu, yang paling melelahkan. Karena kamu harus naik gunung, stadionnya benar-benar di dataran tinggi. Dia turun mana itu ke Wamena itu ya? Kurang tahu, kalau dulu kesaksiannya tim Indonesia, tim Jawa yang ke sana itu pasti jadi satu. Misalnya di liga ini ada Persipura dan Persiwa. Pasti main. Ya udah jadwalnya sekalian habis ke Papua, Jayapura, ke Wamena itu tadi. Ya, itu panjang sih Mas Yan. Dia mesti flight lagi tuh. Pakai pesawat kecil baling-baling gitu paling. Saya pernah kegiatan ini aja sama lembaga manajemen infak itu ngasih jatah kambing kurban ke Malang Selatan. Itu ada desa apa itu aja saya udah wah capek banget aku. Apalagi kalau aku ke Papua beneran yang situasinya kayak gitu ya. 4 jam lah paling flight. 4 jam ya. Saya tuh mungkin dulu pernah 1 jam ya di desa Malang Selatan gitu. Bawa kambing tapi bukan saya yang bawa. Ya saya cuma di sana ngonten nemenin aja. Itu ya curam banget gitu. Naik motor gitu ke atas itu desa yang katanya nggak ada listrik, nggak ada cuma nggak sampai 30 kk, cuma 20 kk gitu. Ya kondisinya itu nggak terjangkau lah. Setelah saya sampai sana disambut sama 2 sound horeg. Mana nggak ada listriknya? Kenapa sudah ada lagu-lagu Morena di sini gitu. Ternyata ya kayaknya pakai apa gitu ya, kayaknya pakai genset itu tadi. Terus ya dingin gitu, terus kayak semakin tahun semakin sedikit karena yang tua-tua meninggal kan. Terus anak-anaknya lebih memilih tinggal di kota. Iya, terlepas ngontrak atau apa. Karena kalau saya tuh bayangin di desa Malang Selatan itu kalau lahiran pasti ya wah repot banget nih, harus mending bidan aja yang ke kampung itu daripada yang misalnya yang mau lahiran turun karena curam banget. Tajem banget jalan-jalannya, itu mepet-mepet jurang gitu. Segitulah pokoknya. Itu jadi makamnya tokoh ini juga, tokoh Wali Songo juga, tapi saya lupa. Yang ke 1 sampai 9 saya lupa ke berapa. Itu aja saya udah merasakan ini loh, apalagi kalau ke Papua ya. Coba ya, nanti aku coba ngomong sama markomnya
Freeport ya, siapa tahu mau di-endorse ke sana. Iya, boleh. Boleh. Tapi yang itu aja, yang lagu gereja aja enggak apa-apa. saya tak mempelajari Kristen selama 1 minggu, terus saya cek ya suara kamu gimana gitu. Nah, karena kan kalau biasanya itu kan ada influencer yang memang diturin sama Freeport kan. Untuk datang, untuk ngonten di sana, ngasih lihat di sana. Oh iya, stand up comedy juga pernah. Ya kan. Pernah perform itu. Aku pas event di situ ada lomba stand up juga, juri apa segala macam. Iya. Nah, itu kan ini siapa? Abdul Arsyad itu pernah tampil di Freeport situ. Nah, giliran Pesta Pora yang sponsornya Freeport dikritik. Tapi Abdul Arsyad tapi dia mau nggak dikritik, mau nerima. Lucu banget itu. Nah, ntar tuh kesana tuh, jadi kan lumayan tuh latihan naik pesawatnya. Habis itu. Ini enggak, kalau pesawat yang normal insya Allah saya takutnya itu ya 60%-an lah. Tapi kalau yang baling-baling beneran dulu kok, yang ada yang berisik. Kalau ke Timika pesawat biasa. Oh, pesawat biasa ya? Jet biasa. Kalau Kaimana itu harus baling-baling. Waduh, itu kayaknya nggak tenang itu. Turun Ambon, pokoknya flight biasa turun Ambon, terus habis itu baling-baling ke Kaimana. Wah, itu tadi. Masa sih nggak mau ke kampung halaman sih? Oh iya, udah lupa kayaknya. Kakak tiri saya kerja di Bank Syariah Mandiri Sorong. Bank Syariah Mandiri di Sorong. Oh, keluarga masih mau ya sama syariah gitu ya? Masih mau, padahal setelah KPR itu ya. Masih mau ya? Nggak masalah di dia soalnya. Kakak tiriku udah ada warisan banyak. Oh, gitu. Kalau aku kan nggak kelimpahan apapun. Makanya aku KPR. Tapi ya saya ke Papua pun udah nggak kontak sama keluarga ini tadi yang saya bilang. Udah nggak ada. Terakhir saya kontak tuh minta uang. Nggak dikasih, makanya nggak kontak lagi. Iya, ya dikasih terus habis itu dihapus kayaknya nomorku. Anjir. Aku tuh dulu pernah kan 2012 ibu saya meninggal. Itu tuh udah posisi pisah sama bapak yang dari Kaimana nih tadi. Sempet saya tuh berpikir apa aku tak ke Kaimana aja ya ikut bapakku ya, daripada aku sama keluarga di sini aku nggak nyaman ya. Waktu itu ada kayak krisis mental gitulah. Terus tak pikir wah jauh, aku harus naik kapal gini. Ntar kalau ya belum tentu ketemu, kalau ketemu terus gimana? Apa yang nggak sungkan gimana. Terus beberapa tahun kemudian 2018 kakak tiriku itu nemuin aku di Twitter gitu. Oh. Iya, dia nge-DM, "Ini kamu anaknya bapak ini ya?" Nama bapakku gini. "Oh iya, saya ini anaknya." gitu. "Terus gimana kabar bapak?" "Udah meninggal gini-gini." "Kamu sekarang kabarnya gimana?" Dulu tuh aku awal-awal waktu itu aku main film pertama kali kok, film lokal itu ya. Aku ceritain kegiatanku agak sok ngartis gitu kan. "Oh gitu, ya udah sukses ya gini-gini." Wah anjing, aku kan berharap apa kayak ada satu pulau yang dikasih aku kayak di Papua. Kenapa dia malah nanyain kabarku dan aku ngasih kabar baik. Nanti kalau dia pinjem uang gimana gitu. Yeah. Untung enggak waktu itu. Padahal yang mau minjem padahal aku nih. Itu aku karena udah ya sekalian jauh ya sekalian itu aja motifku gitu. Apa siapa tahu ada rumah nganggur, cuma nginfoin kalau meninggal gitu doang. Itu mah sudah meninggal di hatiku sejak lama. Tapi ya masih ada keinginan kalau bisa main ke Raja Ampat. Ya. Pakai duit sendiri atau dibiayai gereja ini tadi. Oh boleh dibiayai gereja. Nah, soalnya kalau memang yang Freeport itu biasa mereka ada endorse kan bisa ke sana. Terus naik kereta gantung. Wani gak tapi? Waduh, kereta gantung. Iyalah. Jalan kaki aja deh. Nggak bisa. Oh, bisa mobil sih lama tapi. Bisa mobil apa? Kereta gantungnya di mana? Dan kenapa ada kereta gantung di sana? Jadi kan Lembagapura itu kan kota. Terus mau naik ke Grasberg. Grasberg itu ya, gunungnya tambangnya dia. Itu naik kereta gantung. Oh iya tahu. Modelnya kayak itu dalam kota, lingkungan pabrik gitu berarti ya? Kota tapi lingkungan pabrik. Lingkungan tambang. Lingkungan tambang gitu ya. Ya pokoknya naik kayak ada kota itu isi 20 orang lah. 20 orang. Isi 20 orang terus ya udah naik atas. Iya, sampai di atas itu 4.200 mdpl. Tapi itu kan dipakai setiap hari ya? Dipakai setiap hari. Oh ya, berani aja kalau itu. Berani. Karena saya pernah lihat kayak komedi putar ini yang di pasar malam gitu.
Aku kalau udah ada karatnya gitu langsung red flag aku. Waduh ini kok berkarat gini Mas. Enggak jadi. Nah, ini karat sih enggak, cuman kan dia hujan terus juga di situ. Oh, hujan terus gitu ya. Kabut, hujan. Ya itu naiknya masalahnya sama ada naga enggak sih? Terekam langsung nanti. Enggak ada sih, cuman bisa jadi ada yang keluar tembak-tembak. Maaf, suka kakak misalnya tembak. Tembak ini nyacuk kabelnya, Cuk. OPM, jalur OPM, KKB gitu. Itu pernah enggak kok? Maksudnya pernah ada di situasi genting enggak? Saya tuh pernah lihat ya ada rekaman kayak anak-anak Papua gitu lagi di kelas lagi sembunyi gini karena di luar tembak-tembakan kan. Kasihan banget itu. Itu deket enggak sih sama Tembaga? Deket. Dan ada jalurnya mereka bisa ngelintasin itu. Jadi tapi sebenarnya itu aku taunya karena pas di jalan ngintip gitu ada pos TNI lah. Nah kalau kelihatan ada jalur turun ke sungai, ada pos TNI lah, kenapa dijaga? Ya berarti kan ada yang karena biasa lewat toh. Ada yang biasa lewat. Kalau enggak kan enggak dijaga. Yang bukan ikan ya. Aku mikirnya sih gitu aja logikanya ya kan. Kalau kenapa ada titik-titik yang sengaja ada pos TNI-nya? Pasti itu titik lewat lah anggapannya. Tuh. Kalau ada denger tembak pernah. Dor gitu. Nggak berusaha positif nggak kok? Apa gitu. Aku sih nggak ngurus pas karena tengah malam. Karena paginya harus event. Ya turu aja nggak ngurus, aku ngantuk baba. Terus besokannya baru ngobrol sama kepala binnya situ. Loh, karena kemarinnya tuh siangnya makan bareng. Aku kan ada saudara di sana juga. Itu malam itu. Siangnya makan bareng, malamnya ada bunyi itu. Ada bunyi itu. Tak pikir kan, iki cek sound tau apa arek-arek kan. Terus paginya besoknya habisnya event selesai ada kayak makan bareng lagi. Loh Pak kok belum ganti baju? Loh, kamu gak denger tadi malam tuh apa? Waduh kayak werewolf Cuk. Pagi hari bangun satu nyawa melayang, satu orang telah aman, meninggal. Cuman nembak-nembak teror aja. Notisku kenapa kok orang ini gak ganti baju gitu aja. Ada bercak darah enggak ya? Cuman karena emang belum pulang ternyata. Belum pulang. Kamu enggak denger semalam. Aduh. Tuh, tapi relatif sih aman. Cuman ya kalau masuk hutan mungkin ya. Mungkin baru ketemu mereka. Saya tuh saking pengen taunya sama Papua tapi sama bapak malah enggak akrab. Itu saya lihat kayak budaya-budaya mereka itu mabuk itu sana cukup menjadi kebiasaan. Terus kalau gondok, kalau BT gitu katanya orang tuh nutup jalan kok. Nutup jalan pakai kursi gitu, kayu gitu. Bapak saya itu ceritanya dikubur di pedalaman hutan gitu. Gak tahu, aneh banget maksudnya. Udah di kayak mana tapi? Di Sorong katanya. Di Sorong. Nah, saya itu pernah fotoin kuburan bapak dong Mbak, minta ke mbak saya. Oh kita jarang ziarah Dek. Soalnya kadang kalau nggak pas rame, nggak pas musimnya ziarah itu banyak begal di sana, banyak yang nyegat atau gini gimana. Oh, sanu itu ya. Dipanggil Mbak nggak marah tapi? Nggak apa-apa. Saya bukan Jawa, kakak gitu ya. Ini ya kan saya waktu itu kan ya sambil belajar bahasa Timur teleponan sama dia kan. Ini kok punya bahasa Timur medok sekali. Sudah kok bisa Jawa saja sudahlah, bahasa Jawa saja sudahlah. Jelek sekali bahasa ini Bun. Kok dipukul mungkin kau sampai sini kau. Udah bahasa Jawa sajalah. Ya karena itu tadi terus nggak ke kuburan gara-gara ya teror begal. Di sini aja di kuburan Jawa. Orang kalau ada yang nyabutin tanaman itu ya, minta-minta itu udah pada ngeluh gitu loh. Di sana udah benar-benar dibegal Pak. Ya memang di jalan sih, jalan-jalannya itu kan nggak semua beneran jalan rapi gitu kan. Ada yang memang nyambung hutan lewat sungai lah apa itu ya orang-orang bisa keluar di situ. Mungkin kita ketipu gitu, ini aspal kita ikutin aja ternyata sampai sana nggak ada apa-apa gitu. Sering ya nggak finish bangunnya berarti. Dan itu ya sana. Memang ya Shopee tiap hari, Shopee sama gigit itu tuh. Pinang ya. Ya itu ya di jalan tuh banyak bercak merah gitu, mereka kan ngeludah-ngeludah kan. Iya. Tuh, kita minum random tuh yang mungkin harus tahu adalah pom bensin itu tutup hari Minggu pagi. Minggu pagi itu tutup karena semua gereja. Oh, semua gereja ya di Minggu pagi ya. Jadi dia tutup. Nah kita waktu itu
malam minum, besoknya ini nggak ngapa-ngapain minggu. Ngobrol sama kita tuh kenalan sama supir angkot itulah. Dia yang beliin taksi minum. dia taksi taksi cuman namanya. mobilnya angkot, full kaca film sisa segini. Sisa segaris gini doang. Waduh, full 80%. Wah, gula banget tuh sisa segini. Kayak mobil tahanan gak sih? Cuman dia racing, setirnya ganti kayak setir-setirnya di Time Zone dulu yang kecil-kecil. Iya. Setirnya kecil-kecil gitu. Dimodif-modif angkotnya. Nah, terus ngobrol, ya saya punya kapal. Udah besok sama bapak saya aja. Oke. Kita ngobrol jam 11 malam kan, ambil minum kan. Oke, besok pagi ya jam 7 kita sudah siap mau berangkat. Kok nggak ada kabar anak ini ngilang, sudah terima uang. Uang DP buat dia beli minyak kan, buat beli bahan bakarnya kapal. Baru datang dia jam 12 siang. Tutup pom bensinnya. Pom bensinnya tutup. Jadi akhirnya kita baru jalan kesiangan. Ya udah ketemu ombak besar. Aman tapi ya kok ya. Ya aman, masih bisa ada sekarang kan, masih aman. Cuman ya gitulah, kayak ombaknya 3 kali lebih tinggi dari kapalnya gitu loh. Jadi naik gini terus banting, wow. Nyari ikan apa waktu di sana tuh? Aslinya awalnya mau ngejar whale shark. Hiu paus itu yang gede. Nah, cuman tuh pagi doang adanya. Udah kesiangan nggak ada. Cuman kita ke Triton itu. Iya, Laut Triton. Itu kayak Raja Ampat, tapi kan dia kan kayak gugusan pulau-pulau kecil-kecil gitu kan, Raja Ampat kan. Nah, di batuannya itu ada lukisan purba. Wow. Kalau di Triton. Peninggalan bener itu ya berarti ya. Bener. Dulu kerajaan atau apa gitu ya. Kayaknya ya orang-orang Goa gitu loh. Terus habis itu kan kena air lautnya naik terus kekikis. Aku tuh ada cerita soal kelautan dari almarhum bapakku. Jadi waktu itu sebelum ibuku meninggal, kan memang udah cerai sama bapaknya. Ada momen di akhir hayatnya ibuku tuh teleponan sama bapak. Nanyain kabar aja gimana. Karena kan aku sebagai anak kandung ya. Ya ibuku motifnya minta duit lah waktu itu. Tapi ya sambil cerita-cerita gitu. Jadi bapakku itu pernah di penjara, mungkin 2 tahun atau setahun sebelum itu. Gara-gara dia berlayar bawa kapal dan karam, kena badai dan membunuh 3 ABK di situ. Yang akhirnya di sana itu bapakku menjual 3 rumah yang ada di Jawa. Salah satunya ada di Delta Sari. Itu yang harusnya diwariskan buat anak kandung di Jawa, yaitu aku. Jadi nggak jadi gara-gara dijual itu. Jadi ceritanya itu dia waktu itu berlayar punya kapal, ngajak ABK gitu buat nyari ikan. Terus malam-malam kena badai. 2 atau 3 anggotanya meninggal semua. Dia naik skoci. Dia naik skoci itu terombang-ambing mungkin seminggu atau lebih di laut. Terus dia itu melihat ada awan itu turun sampai laut, terus ngasih hujan air tawar buat dia minum. Biar dia minum. Itu. Jadi terus dia bertahan hidup, akhirnya nyampe di suatu pulau, ditemuin orang, akhirnya ya itu dia ditolong. Terus kasusnya apa, kapalnya hilang gimana, ini ada laporan orang hilang gini, akhirnya dipenjara lah dia. Karena dia yang ngajak. Karena dia kepalanya. Terus setelah kasus itu dia dipenjara, dia jualan ayam di fak-fak. Di fak-fak. Anak-anak yang pernah fak-fak juga. Fak-fak pernah ya. Itu cerita ombang-ambing itu dulu aku wah hebat banget ya gini-gini. Terus beberapa tahun kemudian aku lihat ada film Life of Pi itu. Bajingan, jangan-jangan bapakku bohong, cowok. Terinspirasi dari ini. Dia terombang-ambing di skoci juga. Bedanya sama macan. Dia mungkin sama burung-burung cendrawasih atau apa gitu. Atau jangan-jangan memang BU aja makanya jual rumah. Makanya emang alasan ke ibuku aja biar nggak bisa dimintain duit paling ini. Kayak skeptis itu dulu. Padahal lumayan Delta Sari, nggak usah KPR. Nah iya. Usah KPR, nggak usah survei oleh orang-orang yang menilai gitu. Benci ya. Masih belum berdamai ya. Belum berdamai sama orang-orang itu ya. Ya tapi memang butuh KPR sih, mau nggak mau kan. Iya. Coba bapakku nggak terombang-ambing. Pasti aku sudah satu rumah di Citraland. Paling nggak Delta Sari tadi lah ya. Delta Sari. Ada 3 rumah kan di Jawa kan. Dulu tuh ada 3 rumah di Jawa, di Delta Sari 1, terus di Semarang sama di Jember kayaknya. Karena bapak saya itu
dia tuh pokoknya kerjanya bisa korupsi lah. Bisa korupsi lah, bisa ngambil hak warga gitu lah. Ya cuma ya itu aja, emang ibuku tuh istri keberapa gitu kok. Gitu, case-nya tuh kayak gitu. Ibuku dibangunin rumah di Nganjuk buat nenekku, buat ini. Tapi masih ada yang di Nganjuk? Masih ada, rumahnya masih ada. Suratnya nggak tahu. Masih ditinggali oleh keluarga di sana. Aku sebenarnya kalau mau pengen punya rumah apa-apa di Nganjuk itu udah ada. Tapi ya masa aku jadi warga Nganjuk ya kan. Aku butuh kota gitu kan. Ya kumpul Prasadri. Kumpul Prasadri itu jarang. Nganjuk cuma buat nyari duit. Ya udah balik lagi dia ke masuk Surabaya. Angin nang Nganjuk ku masuk angin. Angin ya. Kemarin tahu apa pernah sering banget ke Nganjuk kayak gue ya. Aku baru dari Nganjuk karena kan ada klinik juga kan. Aku direktur klinik. Bisnis klinik. Ada cabang di Nganjuk. Ya aku habis makan sate itu di situ. Sate apa namanya? Lali aku pokoknya di Jalan Veteran itu. Daging, sapi, babi. Ayam. Nice. Masalahnya aku belum makan siang kemarin tuh, terus baru jam 5 makan. Kok aku mangan dideloki uang ya. Lali aku iki poso. Aku manganku jam 5. Ngomong antre kabeh, antre pesen. Kok aku mangan kok kabeh ndeloki aku ya. Ya kan harusnya penampilan cukup menjelaskan ya. Kenapa melihat sih orang. Aduh, atau mereka memang belum pernah ke Nganjuk ya. Jarang delok Cina paling nang Nganjuk. Iya, mungkin coba nonton apa. Mungkin lihat Jet Li atau Kung Fu Hustle aja di ya, cuma memang di situ ya angin sih, angin kenceng. Bener-bener ya, tapi kayak yang di Surabaya yang kemarin angin. Waduh, iya itu. Waduh, resah banget itu aku kok. Lihat video banget orang bersihin. Iya, itu tergelantung-gelantungan itu kan. Ya, apa ya rasanya? Itu dilupakan aja loh itu. Kita nggak tahu gimana sampai mana, ada tuntutan apa enggak. Terus ini perusahaan outsourcing dari mana gitu loh. Dan itu pun kan dia bisa ngantem kocoy juga nggak sih? Iya, mungkin bisa ya kan itu kenceng ya. Iya, ngantem kocoy pecah ya bisa jadi. Enggak ya, mendung terus ngeresiki kocoy loh, ide sopo ngono loh. Meskipun emang lagi shift tapi ya boleh besok aja gak sih. Kan ada karpet berdebu di dalam yang lebih ini ya. Meskipun jadwalnya kamar yang ya bocor, iya. Cuman kan ya dilihat lah anak ini wis mendung angin wis gak usah lah kan gitu. Terus sampai baliho ada yang jatuh di Sidoarjo kemarin tuh, sampai akhirnya bikin. Ada lagi hari ini aku baru lihat ada video orang dikejar badai. Waduh. Jadi motoran terus itu angin motoran dikejar. Emang nyari adrenalin Mas. Mandek aku anu-anune. Itu angin nemen banget sih itu hari itu. Nah, terus akhirnya dirimu nyemplung stand up itu tahun berapa? Tahun 2020. 2020 di Surabaya. Oh, di Surabaya. Di Surabaya, terus waktu itu karena Surabaya itu open mic itu libur-libur karena Covid kan itu. Ke Malang. Jadi setiap Jumat aku ke Malang belain, ngebis ke sana. Terus sampai akhirnya aktif lagi, kenal sama Fuad. Aku ketemu Fuad itu udah lomba bareng sama dia. Jadi lomba Partai Golkar. Golkar bikin lomba. Dia ngadain stand up komedi. Golkar komedi ya. Akhirnya lahir Bahlil sekarang. Makanya lucu. Itu yang menang lomba kan maksudnya Bahlil? Iya. emang itu ya kader komedi itu dia maksudnya itu. Iya. Ya itu ketemu Fuad di lomba Golkar itu sejatim. Aku dan Fuad termasuk yang lolos ke final waktu itu sama Renaldi. Ya itu udah akrab, ngobrol akhirnya ya udahlah nggak perlu ke Malang, di sini aja. Komedi aja. Nah, waktu pertama kali datang apa nggak dipikir Pace beneran? Iya, dipikir Pace beneran. Aku tuh langsung setelah lomba kan cangkruk sama Fuad kan. Fuad tanya, "Hei Beta, kamu di sini di Surabaya tinggal sama siapa?" Sama budeku. Hah? Bude? Oh, pocok kan iku, Cuk. Aku wong Papua tapi nyeluk bude. Harusnya mama tua lah, apalah. Mace lah apalah. Iya Mas, aku Jawa Mas, bener Mas. Seumur hidup ya di Jawa aja. Case-nya aja yang seperti ini gitu. Tapi emang gini ya, orang Papua di perantauan itu saking ramahnya dengan sesama orang timur juga ya. Papua, Ambon, NTT itu memang kalau ketemu di jalan tuh selalu ada gesturnya apa gitu. Iya, pasti. Oh iya. Halo, di mana?
Nggih. Ya tak jawab saisok kowe lah ya. Karena kan mungkin Sumring. merasa Sama-sama rantau. kita perantauan. Dan cukup hormat sama misalnya lebih tua atau apa tuh hormat, nggak berani. Iya. Kelihatan tuh kalau lomba futsal. Oh iya itu Kalau lomba emang futsal rumahnya mereka. pace-pace, terus habis itu misalnya siapa jadi coach gitu toh. Itu lawan pun salim semua tuh. Karena mereka bisa jadi ini masih saudaranya siapa di sana. Iya bisa jadi masih satu rumpun atau gimana ya. Masih kenal satu kampung atau apa, sama-sama di rantau. Emang. Dan ada yang kayak papanya temanku tuh, ada yang orang tuh karena tahu dia rantau di Surabaya, ya pokoknya ada dari kampung mau ke Surabaya suruh cari ini. Oh iya? Jadi dikasih ini orang ini, alamatnya ini, nomornya ini, pokoknya kamu ke Surabaya datang aja ke orang ini. Oh. Jadi bisa random aja ada orang datang. Temennya siapa iya, gitu bisa. Iya, orang satu kampung itu random, dia bilang mau cari kerja bisa bantu enggak gitu-gitu. Oh iya. Well, respectnya sama orang yang sudah orang sana yang sudah sukses itu mereka respect banget sama pendeta. Sama pendeta, ya betul. Pendeta tuh udah kayak Tuhan itu malahan. Bener-bener disayang banget disayang banget, sembah banget itu sama mereka. Pendeta ngomong apa ikut. Tuh itu yang respectnya gitu ya. Karena di sana kami mayoritas. Kau ada ya benar. Karena ada mayoritas di sana. Agama doang, Cinanya sih tetap minoritas. Cinanya tetap sedikit ya. Tapi aku di Kaimana ketemu ada anak Papua tapi albino. Nanti aku ada fotonya. Oh iya, Papua tapi albino. Albino. Yang albino anak itu doang apa orang tuanya? Anak itu aja. Orang tuanya kulit hitam sebenarnya. Hitam semua. Tapi dia albino. Jadi saudara-saudaranya ya hitam semua. Jadi dia putih tapi keriting. Putih keriting, mancung juga. Mancungnya enggak terlalu tapi matanya belok. Gitu kan Melanesia kan seperti itu. Matanya tetap belok. Matanya belok, rahangnya maju. Putih merah kayak De Bruyne gitu loh. Oh iya Cuk. Iya De Bruyne itu. Wow, ya apa itu terusan. Tapi albino itu cuma kulit kan loh. Pigmen kulit. Apa tapi jadi nggak bisa kena matahari lama kalau nggak salah. Oh itu efeknya. Yang bikin repot itu. Ya kebakar, gampang kebakar. Oh iya kulit berarti ya. Mempengaruhi nggak misalnya amit-amit umurnya atau apa gitu? Nggak masalah kan? Kulitnya sih. Penting dia melindungi kulitnya. Iya, dulu arek Petra tuh. De Bruyne siapa sih? Aku manggilnya De Bruyne. Iya, arek di kafe ku tak celuk De Bruyne. Aku lali jenenge. Soalnya dia albino kayak De Bruyne. Umpannya enak deh. seneng asis ya membantu. Aku apa gini-gini. Kan ono tren De Bruyne toh. Oh iya. Lihat enggak? Dapat enggak kamu? Kita harus bikin tren De Bruyne. Asis. Ya biasanya nyenggol konco jadi meluk wedok ngono ku terus De Bruyne. Oh alah. Iya. Misalnya kamu ketahuan lihat cewek terus ditutupi sama temenmu gitu. Iya. De Bruyne. Anjing gitu. Asis De Bruyne. Shit. Oke. Nah, berarti itu stand up dulu sudah di sini full. Ada kepikiran bahas Papua enggak bakalan? Pengen saya kalau misalnya ada waktu dan rezeki ke Papua, saya pengen ke sana tuh naik kapal, terus tak jadiin film ya, tak jadiin vlog lah, vlog gitu, dimana aku start dari Tanjung Perak, terus gimana aku mual di dalam kereta itu. Kereta kapal. Kok kereta kapal tolol, terus yang nonton ekonomi. Iya, yang ekonomi mungkin atau apa gitu. Ini gara-gara sering nonton vlog kapal gitu. Oh, jadi pengen. Aku tuh pernah demam tinggi itu kan ada kayak mimpi buruk random gitu ya. Tiba-tiba aku ya bangun terus nonton vlog ke Papua. Itu aneh banget itu. Itu gak penting sih itu. Tapi awalnya dari itu. Anjing kan demam kan gara-gara mimpi sing horor-horor ya. Kan mimpi ketemu raksasa apa terus tanginya. Apa ya buka YouTube vlog perjalanan kapal ke Makassar. Waktu itu ke Makassar. Enak kita numpak kapal ini. Suatu hari ke Papua. Ada talent sini pernah ke Papua naik Raja Ampat naik kapal. Siapa tuh? Anya Cahyara. Ngapain dia sana? Foto doang. Foto di hutan. Dia memang fotografer, mostly nyari burung. Oh, burung di hutan ya? Yang di hutan ya, yang di hutan. Di Bromo nggak ada, harus di hutan yang Papua ya. Ya sebenarnya ada, cuman memang dapat endorse juga ngarah ke sana. Dia memang kepengen ke sana sekalian. Iya sih, kayak enek juga selalu inilah apa?
namanya akomodasinya itu loh kok. Iya. Kalau ada itu enak banget. Tapi sejak itu ngangkat follower naik, endorse naik banyak sejak dia viral yang naik kapal itu. Wow. Kapal apa? Full kecoa. Iya karena dia di ekonomi. Anjing di kecoa itu masih ikut di tengah samudra ya. Masih. Anjing mbok ya mati ya gimana gitu loh. Itu tuh ada soalnya yang kapal yang tiketnya kayak emang ada kursimu 4B, kasurmu 3D gitu. Cuman random kalau udah sampai sana udah bebas gitu katanya tiba-tiba gitu kamu ya. nyampe udah diduduki orang. Aneh sih kayak ngono kapalnya. Tapi pengen saya kok sana. Karena saya lihat ada video kayaknya orang Jawa ya. KKN mungkin. Terus dia tuh pisah sama orang Papua. Ini hari terakhirku, Pace. Kamu sehat-sehat ya, gini. Wah itu aku nangis itu, Cuk. Tapi aku memposisikan sebagai orang Jawanya. Gitu. Nangis, pasti sedih ya kalau ketemu ini gitu. Terus dia kalau, ini saya punya nomor handphone, kau catat, kau telepon saya ya. Kau janji telepon saya ya. Kau aktifkan ini HP-mu ya. Kalau saya nanti pulang ke Jawa. Orang Papuanya cuma, ya mantuk-mantuk gitu doang. Pengen ke sana ya, sih. Manggil kan mama, di sana kan jadinya berasa deket kan. Karena manggil ibu-ibu ya mama. Mama Mace diopeni temen gitu. Ya, kalau Mace itu kayak nggak terlalu deket dia kan, kalau udah deket banget yang ngurusin ya mama manggilnya. Mama. Wah. Ya aku pas di sana ibu-ibu warung depan juga mama manggilnya. Mama arek-arek soalnya tuku Indomie, tuku apa kan, mama pesan ini. Mahal di sana ya secara apa? Ayam mahal sih. Ayam mahal di sana. Ayam mahal. Dan kan kita di situ tuh dikasih konsumsi tuh nasi MBG. kotak. Belum ada waktu belum itu ada. ya. Nasi kotak tuh ikan terus. Ikan jadi ganti-ganti ikan goreng, ikan bakar, ikan kuah kuning, ikan terus. Tapi seminggu ikan terus ya bosan tuh. 3 kali makan. Akhirnya pergi penyetan. Ya ada orang Jawa. Jual bakso, jual penyetan gitu. Cuman ya mahal. Akhirnya ayam tuh mahal, aku makan rusa. Oh, rusa woku gitu. Emang ada yang beleh kan terus ini. Iya ya memang dijual di warung kayak warteg. Warteg itu jualan rusa. Iya lah, ada menu apa ayam mahal, ayamnya gak masuk akal. Babi kok sana babi gimana? Babi hutan. Babi biasa ya ada, cuman kadang tuh dia dapat buruan apa terus masuk di menu gitu loh. Buruan itu? Iya. Oke. Gak ada menu rusa ya di sini golek angel kan. Aku selalu nyoba. Wow. Dirimu suka nyoba makan makanan aneh ngono gak? Makanan aneh enggak sih, cuma makanan viral aja. Aneh enggak, makanan viral apa yang istriku racun dari TikTok apa yang istriku dapat ya udah kita kesana gitu. Apa? Aku buaya pernah. Buaya pernah? Belum pernah. Kuda udah pernah belum ya? Belum. Enak enggak? Bedanya apa? Ya alot ae ngelawan dagingnya. Tengkar dulu tuh mau makan dulu. Maaf lama ya kita masak ya. Kita lagi adu pukul ini sama kuda. Kelinci makan? Kelinci pernah. Tapi enggak tahu ya bohong apa enggak ya. Ya jual sate kelinci gitu kok ya. Rasanya mirip ayam kok. Mirip ayam. Pengen gue tuh landak dulu gara-gara nonton apa TV gitu. Kepala kelinci ada. Kepala kelinci. Waduh, enggak dekat Kediri. Kepala kelinci. Kepala kelinci. Jadi bisa utuh gitu. Sak kupingnya digulai. Oh, masak digulai. Iya. Wow. Itu buat supaya anaknya akeh. Jadi orang-orang yang katanya nggak bisa punya anak, itu makan itu. Kepala kelinci. Itu untuk cowoknya atau ceweknya tuh? Dua-duanya. Pantes jadi logo Playboy ya kelinci. Karena kan ada sekali sih hubungan sama kan hal-hal kayak gitu. Sekali lahiran kan sok 5, 6 gitu tuh. Aku besok tanggal 25 kan mau ke Jogja kok. Pengen ke Gunung Kidul. Katanya di sana tuh belalang dimakan. Enak tuh. Enak sing di plastiki wadah kok nastar dulu. Ya sisine belalang. Dihidangkan lebaran gitu juga. Iya. Bajingan. Belalang goreng ya kok wadah nastar ngono. Tak nyoba lah iku lah. Itu sampai iki emprit. Burung. Manuk emprit di situ. Enak manuk emprit. Di situ juga ada. Wow, di Gunung Kidul. Apa rekomendasi tak inget-inget ya itu? Pokoknya yang aneh belalang, ya. Belalang, manuk emprit. Manuk emprit itu sak jempol-jempol seginian lah. Tapi ya ini semua posisi udah di apa dia udah dibakar, digoreng ya. Goreng yang kering aja, nek ndak kering kroso tulangnya, gak kerak ngono kan.
Oh iya. Daging. Jadi ben hancur gitu. Ya ben maksudnya nggak terlalu gilo lah. Makannya. Kata Mbok Panci Presto aja ya. Ada aku di rumah ada sih. Tapi lebih gak kolu kan, berasa lembut-lembut kan. Iya sih. Kecil lembut-lembut, mending kan nek kering kan krauk ya wis. Kalau kita terlalu banyak membayangkan dan menilai itu sebenarnya wow, gak kolu iki, gak kolu. Mangan ae lah. Mangan ae. Thailand kan harusnya banyak kok kuliner aneh. Kalajengking apa? Buaya kemarin makan lagi di Thailand. Pas mau makan kalajengking ditelepon klien, meeting. Lu mari kudu mulai ya. Lagi makan kalajengking. Iya. Aku belum makan, aku habis beli itu jus yang viral itu loh. Mangga itu bukan? Bukan mangga, mbak-mbaknya yang viral. Oh, ngerti kan? Viral Thailand. Yakin iku mbak? Ya, pokoknya iku lah sing dodol iku. Aku gak ngerti iku mbak pemasak jane. Apa nyunyu mungkin. Pokoknya sing viral dodol jus iku. Aku ngantri itu. Thailand itu lebih ramai dari Bali katanya. Sempat Pattaya iya sih. Pattayanya iya ya. Karena di sana lebih ramah sama turis yang Asia bagaimana gitu. Enggak juga sih. Jadi cuma yang pantai panjang, anggaplah kayak Kuta gitu ya. Satu panjang. Malam itu isinya bencong. Waduh, iku ya. Jalan sak meter ketemu bencong. Ya mbok bencong mbok wedok. Pokoknya nek sing lemu welek biasa wedok. Waduh. Nek sing kurus-kurus iku bencong. Kurus-kurus bencong. Wes itu sepanjang garis pantai itu udah full. Brutal enggak sih bencong itu? Mereka hanya flirting tok apa sampai sing? Enggak, mereka main ndelok itu. Nek kita ngeliatin dia lama pasti dia langsung ini ya. Atau kalau kita sendirian ya paling di gini-gini lah. Jauh-jauh. Waduh. Terus masuk ada satu area lagi yang memang kiri kanannya itu klub semua. Klub kecil gitu ya. Ya enggak, ya kecil ya besar ya ada macam-macam. Wow. Itu ada yang punya orang India, ada yang orang Thailand, ada yang Chinese. Terus kan nawarin ini pingpong show. Pingpong show tuh pasti bukan pingpong ya. Pingpong, bal pingpong. Oh, memang pingpong. Bola pingpong. Tapi ada tapinya nih. Bisa ketembak dus gitu. Oh. Dari situ tapi. Oh. Aneh. Jadi di bolain keluar dari mekinya. Wanjing. Kayak Susana berarti kok. Ada tuh film Susana tuh. Nembak ngono balik. Nah, aku siap ngobet kemarin minta balik. Semua mes lebokno maneh ngono. Pernah kayak pliket gitu kan. Ngene kok gak mantul loh kelet. Wah, gila-gila ya. Terus itu sionya kan dipakai buat kayak buka botol beling gitu loh. Kayak buka botol. Lebih ini enggak sih? Kayak rokokan, kayak njabut-njabut apa ngangkat-ngangkat apa ngono. Wow. Dicuwantolno nang kono. Waduh. Nek gak kolu sih mukok sih. Ndeloke mukok sih nek gak kolu. Oke, itu tempat yang harus saya hindari jika saya ke Thailand itu. Tuh, ya enggak usah nonton lah. Lewat-lewat aja di jalan itu kan ngeliat. Di YouTube ada harusnya itu ya? Enggak ada dong. Apa-apa di YouTube ada. TikTok mungkin ada TikTok. Dulu tahuku TikTok itu awal-awal. Tapi kayak sekarang sudah ketutup. Dulu TikTok awal-awal kan agak lebih enggak kayak sekarang ya. Kayak sekarang. Sekarang banyak sekali pelanggaran. Apa enggak boleh gitu kan. Dulu awal-awal kayak gitu. Awal-awal tuh masih ada itu. Seru lah. Kalau aku jalan ke tempat baru selalu nyoba makanan aneh-aneh. Apa yang ya experience. Memang lebih suka experience. Memang suka experience. Ya. Jadi makan rotan yo tahu. Rotan. Pahit rotan. Rotan sing kayak ngepuki arek kayu kan? Kayu tuh. Itu di kuah Mulyono aja enggak makan itu loh. di Palangkaraya itu di sana. Oh, Palangkaraya itu Sulawesi. Pak Kalimantan. Sorry. Itu makanan kayak kuah asem gitu. Sayurnya tuh rotan. Tapi rotan kan kayak berbuku-buku gitu kan, kayak jari gini tuh. Iya. Itu kayak ya diketok sesuai ini lah. Empuk kan tapi. Empuk tapi pahit. Oh, sensasinya ada di pahitnya itu. Pahit. Ada gizinya enggak makan rotan Harusnya itu? Ya serat. Oke. Pahit tuh rotan. Macam-macam lah daerah-daerah kan aneh-aneh, binatang aneh. Iya, daerah yang anjing mohon maaf di
Betet itu Manado ya kayaknya. Manado tapi dulu Kediri ya, no. Oh iya Kediri. Surabaya ya, no. Iya dulu RW ya. kan? RW kadang lihat kayak apa motor gitu kok nyancangnya anjing 3 dan kayak nggak ada friendly-nya gitu. Tapi pernah nyoba? Nggak pernah, nggak tega aku kok. Aku pernah kerja di grooming soalnya. Aku pernah cerita iya, di groomer itu. Dulu ya takut sama anjing, terus setelah diberani-beraniin ternyata wah lovable banget anjing itu. Aku apa ya? Makan sih pernah. Tapi tetap Anda makan ya. Nah mereka tahu sih. Kalau aku makan anjing itu biasanya anjingnya juga kroso ya. Karena ini apa ya? Ya ini lebih ke nggak tega terus ya lihat terpapar dengan gerakan-gerakan jangan makan anjing gitu jadi ya sekarang nyarinya juga susah. Sekarang makin susah ya. Tahun nggak makan. Kalau babi saya masih ini sih masih makan ya. Ada, belum. Ada di titik hidup saya di mana saya harus melanggar ini, tapi tidak dekat. Tidak dekat. Mungkin masih lama. Bukannya karena si Itol itu cerita terus peneleh enak bet. Nasi campur gini-gini, enak bet. Kulit babi itu yang kamu pikir kan aku pikir keras itu ya. Betul. Itu kriuk, bawahnya lemak. Kriuk. Sangat menggoda itu. Ada di satu titik hidup saya ya Allah nanti, tapi masih lama nanti. Iyalah. Kan nanggung kan. Nanggung kan kalau semuanya kan sudah banyak yang dibahas di COD. Iya, sudah. Nah, kan babi-babian gitu. Ini saya tag Fuad terus yang ini. Ojo rewel, ayo mangan babi. Nah, itu. Iya, kreator kan, yang babi itu. Kan nanggung kan. Tahu kan? Ojo rewel, ayo mangan babi. Ini tips kumpul kebo wis tahu. Aduh, malu aku ada yang menghujat. Ada yang menghujat tuh. Gini kok bangga Mas. Ya, kamu benar. Nah, yang mending rasanya aku nang kono kan. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa dari sana enggak apa. Surat nikah palsu itu. Kan iku wis pernah ngombe. Minum pernah. Ya pasti pernah lah diajak karepet orang. Karek siji loh. Marketing ya dia. Marketing orang nanggung ngono lho. Emang orang timur sejati memang. Asia Timur. Tapi aku benar-benar lupa sih. Aku poin ngomongin soal surat nikah palsu tuh gara-gara kasus mutilasi itu kok. Itu kan mereka karena mereka ngekos di sana pakai surat nikah palsu dan itu sudah lumrah gitu loh di Surabaya. Sampai selanjutnya gara-gara kasus mutilasi itu disidak sama Eri Cahyadi. Betul. Sekarang udah nggak boleh ngekos pakai surat-surat nikah palsu beginian, diperjualbelikan. Nah itu gara-gara kasus mutilasi itu. Terus sekarang banyak sidak-sidak itu. Dan itu deket rumah saya. Lumayan deket itu di Lidah, namanya Lidah Kulon. Lidah Kulon. Ini kosnya ini masuk gang, kayak gang langsung jalan rame ya, jalan menganti itu ya. Katanya itu daging-dagingnya itu sama si pelaku ini disebar, salah satunya dipacet di jalanan sama di lantai 2 dilempar-lempar gitu. Anjir. Di depannya ada soto Madura. Bajingan. Di depannya ada soto Madura. Kalau namplek di mangkok gimana tuh? Loh cocok iku sing wah daging kuntil. Iya. Dan dia itu backgroundnya adalah seorang tukang jagal. Oh makanya ngerti ya, potongan-potongan ngerti. Gimana cara ya astagfirullah dia motong orang gitu. Nah iya pas disendi kan pasti kan. Iya. Iki monggo paha bawah. Aduh. Ya itu karena menurutku ya nggak siap mental kayaknya dia. Iya. Nggak siap. Dia belum menikah tapi udah hidup seperti orang menikah. Dan si perempuan pun udah merasa pantas diperlakukan sebagai istri sah. Istrinya. Jadi tuntutannya banyak, terus si laki-laki ini mungkin secara ekonomi, secara sosial apa belum siap, jadi ya itu tadi pikirannya. Itu sebenarnya yang pengen aku sampaikan. Tapi orang menilainya kumpul kebo, terlanjur lah. Ya udahlah, fuck off this shit. Yeah. Nah sebelum mengakhiri ini prediksi Liga Champion. Prediksi Liga Champion tahun ini. Prediksi Liga Champion menurutku tim yang kuat adalah tim yang 4 besar. Siapa 4 besar? 4 besar kayaknya Barcelona ada di sana. Barcelona, Man City,
Madrid dan apa ya sisi sana aku lupa ya. Aku lupa bagannya. Soalnya sekarang udah tertata ya. City Madrid bukannya ketemu ya? City Madrid. Oh iya City Madrid ketemu. Bodoh. Madrid, Barcelona, Arsenal dan satu lagi yang dari bagan sana PSG harusnya. Juara itu sih. Juara bukan Barcelona. Udah lah nggak usah terlalu serius. Ini bola-bola itu. Saya konten bola-bola itu orang pada bertengkar di kolom komentar itu muak. Iya tapi memang itu yang dicari gak sih? Iya sih. Tapi sebenarnya aduh kamu tuh besok itu punya pekerjaan. Ngapain kamu mendebat opini-opini orang di situ. Tapi itu menurutku Barcelona nggak akan juara lagi. PSG lagi kayaknya. PSG lagi atau kayaknya. PSG Arsenal mungkin ya. Arsenal juga. Arsenal kalau asal nggak dia habis bensin aja ya. Dia tuh musim lalu juga gitu, konsisten gitu terus di tengah-tengah. Tapi ini cukup panjang loh, ini sampai Maret masih di atas, ini cukup keren ya. Cukup mungkin bisa jadi Arsenal lah. Karena Arsenal juga mereka pasti pengen banget juara Liga Inggris ini. Iya. Bisa aja ya udahlah kita di Liga Champions bisa aja dilepas. Kayak Spurs malah lepas semua kan? Spurs itu mau degradasi, terus ada kabar dia nanti musuh Atletico, nggak usah serius lah, kita pakai squad kedua aja lah. Karena kita harga diri kita stay di Premier League daripada jauh-jauh di UCL nanti ya paling kena Madrid sama Munchen habis gitu. Ya soalnya dia mau pemain inti aja juga tetap di bawah kan. Emang kok Sam suka apa? Klub apa? Saya MU. Waduh. King MU ya. King MU. Penuh dengan ini sih halusinasi fansnya sih. Emang korban ciri-ciri skizofrenia itu mereka selalu bikin story GGMU itu. Ya itu yang mereka yang kayak gitu tuh menurutku mereka yang masih bocil sih. Masih bocil ya. Karena mereka senang rata-rata karena bapaknya. Iya, karena bapaknya. Terus habis itu karena mereka populer. Terus habis itu zamannya mereka itu nggak pernah ngejamanin zaman emasnya. Yes. Jadi zaman hampir-hampirnya terus. Ya. Berarti sekarang udah valid ya kalau bocil-bocil itu fans MU rata-rata ya. Yang Madrid dan Barcelona udah agak dewasa harusnya nih. Bocil tuh City ya. City tuh bocil menurutku. Karena kalau yang MU itu yang kena bapaknya. Fans MU karena bapaknya, nah itu bocilnya itu. Kalau City itu yang dia menolak bapaknya. Dia pengen jadi musuhnya. Nah itu jadi City. Soalnya teman-temanku gitu. Jadi kayak kakak-kakaknya tuh MU. Ntar adiknya yang paling kecil yang beda jauh yang anak 2000-an tuh City. Oh, karena enggak mau. Karena pas kecil dicengin terus kan kayak main PS misalnya. Iya. Mau pakai apa? Yang tahu misalnya PS tahun 2008, 2009 kan MU kalau MU Inggris. Tuh Ronaldo. Nah, aku MU, kamu apa? Harus kamu City aja. Otomatisnya kan City kan? Iya. Antara City apa Liverpool kan karena abjad kan. Iya. Yaudah kamu itu aja. Terus akhirnya pasti senangnya jadinya itu karena dia kebiasaan disuruh pakai City. Kalau Liverpool kan susah. Timnya kan lebih enak. Pasti disuruh pakai City, timnya masih jelek zaman dulu. Wow. Tapi teman-teman Koko ini PS-an di rumah ya, bukan di rental yang gagang. Yang dimana kita nge-save 1 jam untuk besok bisa itu. Di TV di rental ya pernah. Di rental juga. Aku nggak pernah punya PS. Oh nggak pernah punya PS. Sampai di kantor aku baru beli PS. Berarti Ulf ini adalah memori kecil dari Kosem begitu banyak dulu ya. Aku main pakai keyboard. Oh pakai keyboard. Lomba pun pakai keyboard. Lomba PES pakai keyboard. Keyboard buat piano. Ambil sak sustain itu ya. Jadi Kevin Vieira dong. Jadi bawa yang pakai USB itu loh dulu tuh. Jadi bawa keyboard sendiri aku kalau lomba. Gimana kalau ada kan lomba PS di Ulf? Loh, ada gak sih itu? Loh anak-anak tuh gak ada yang berani lawan aku. Wow, really? Nanti ada Olympic, ada FC26 tapi 2 lawan 2. Aduh FIFA itu ya? Wah sinau sih aku. Soalnya kalau yang eFootball udah gak jelas. eFootball kan PES kan jadi eFootball sekarang. Itu menurutku terlalu robot. Terlalu pasti nyampe sana. Iya. Kalau FIFA memang bolanya tuh kayak lepas. Terus semuanya nih manual. Jadi kayak pilihan harus kamu gerakin sendiri. Iya, pilihan pencetannya tuh jadi harus banyak gitu. Untuk aku yang anak keyboard pindah ke stick agak susah. Soalnya mencetnya jadi mikir sih. Boleh lah ya. Saya akan hadir di sana. Boleh lah. FC26.
I'm coming. Siap ya? Siap ya. Siap. Atau main yang satu orang. Aku lagi main yang jalanin satu orang doang. Dari satu orang. Ayo kita ke rental Banyurep aja. Boleh online, boleh. Rental Banyurep yang gembok pads itu loh. Beatbox Ya, sekarang kan gitu di, yang di warung-warung kan ada yang kotaan ke Playbook koper kan, itu iya. kan. Itu PS, kamu main PES game Konami tapi musiknya musik Dangdutan Hindia itu dong. ada di Iya, situ. iya. Musik dangdutan ada di situ. Ya boleh lah, Gimana? boleh diadu, boleh. Boleh diadu ya. Aku lumayan nih, Kapan-kapan ya. 2 minggu ini klubku nggak latihan, jadi Ini klub bola real apa? enggak PS. PS. Oke. Ada Oke, liganya, Liga Indonesia, pro player. Oh, pro player. Enggak jadi aja gimana? Pro player. Enggak, aku milih Aldo aja. Aldo dulu aja. Lagi nggak latihan nih 2 minggu nih, kaptenku hilang. Ada kaptennya. Curiga. Ada liganya, mainnya 1 orang, 11 orang itu pemain orang sendiri-sendiri. Oh. Jadi 11 lawan 11 online. Tahu game Tekken enggak? Pukul-pukulan, nah itu aja. Atau CTR. Ya boleh, ini ada Crash semua Bandicoot. kebetulan di Ada semua. PS4-nya kantor ada semua. PS4-nya ada semua. Ya, nanti ya habis ini ya dicoba ya. Wani ayo. Wani serius sih, Wani langsung Oh, serius. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Kita habis Kosem. ini uji coba adu skill dulu. Oke, nice. Ini berapa jam ini ngomong? Enggak tahu. Ngobrol ngalur gitu 1 jaman. Oke. Thank you. Sampai ketemu dipanggil Sam. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.